Firman Tuhan di perayaan Jumat Agung atau peringatan hari kematian Tuhan Yesus pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Saya akan membacakan buat kita semua di terjemahan LAI yang baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai 3 jam. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Ada 3 perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yose serta Salome. Mereka telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, di satu waktu adalah percakapan antara seorang ibu dengan anaknya yang masih anak sekolah minggu. Nah, jadi anaknya ini bertanya kepada mamanya. Dia bilang begini, "Ma, kenapa ya Yesus itu tetap mau mati disalibkan?" katanya. Padahal kan Yesus itu udah tahu loh bahwasanya dia akan disalibkan. Kan udah dinubuatkan di perjanjian lama. Sudah dibilang bahwasanya Yesus akan menderita, Yesus akan mati. Dia udah tahu loh Ma, kan dia Tuhan. Kenapa dia nggak mengelak saja? Kan dia udah tahu itu menderita. Kenapa dia ganti aja nggak usah menderita? Kenapa ya Ma? Tuhan udah tahu loh penderitaannya, tapi tetap dia mengikuti penderitaan tersebut. Kata anaknya nanya sama mamanya. Kemudian mamanya berpikir, aduh apalah yang mau ku jawab ya katanya. Nah kemudian puji Tuhan dia mungkin dapat ilham. Mamanya bilang gini, Dek, seandainya saat ini mama sakit. Nah kemudian datang dokter mengobati mama. Dokter bilang sama mama, Ibu sakitmu ini cukup parah loh. Nah tapi kamu bisa sembuh jika kamu meminum obat yang aku resepkan hari ini. Nah jadi ibu harus beli saat ini juga, itu ada di apotik di Senen kata dokter. Nah padahal waktu itu kan udah malam, gak ada lagi mobil, gak ada lagi Grab ya. Kita bilang lah di situ gak ada lagi Grab, biarpun ojek online ya, biarpun itu ojek online 24 jam. Tapi pada saat itu mamanya bilang gak ada lagi ojek online, ojek pangkalan pun gak ada. Padahal Dek, mama harus minum obat yang diresepkan dokter itu yang ada di apotik di Senen.
Dek, mau nggak kamu pergi jalan kaki dari rumah ini? Kebetulan rumahnya di Sumur Batu ya kan, di sekitar kompleks gereja ini. Jalan kaki dek ke Senen supaya beli obat itu dan biar mama minum. Kau tahu kan capek ya jalan nanti ke sana ya. Terus gelap loh dek, katanya gitu. Terus mama anaknya ini bilang, wah pergilah aku mah. Biarpun aku tahu itu capek, biarpun aku tahu itu gelap, biarpun banyak rintangan nanti adalah ada begal yang harus aku hadapi, ada orang-orang jahat di sepanjang jalan mulai dari rumah ini sampai ke Senen. Ya nggak apa-apa lah mah. Biarpun sebenarnya aku takut tapi nggak apa-apa lah. Aku harus pergi supaya obat itu ku beli, mama minum dan mama sembuh katanya begitu. Aku nggak mau loh mama mati katanya gitu sambil dipeluknya mamanya. Terus mamanya bilang, dek kan kau udah tahu itu capek. Dan itu seram loh jalan dari sini ke Senen. Nggak apa-apa lama, itu kan karena aku sayang sama mama katanya. Kemudian dia peluk mamanya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kira-kira sampai seperti itulah. Ketika Yesus sudah mengetahui penderitaan yang harus dia lewati, sekalipun semua orang-orang bangsa Israel sudah mengetahui bahwasanya Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah manusia harus melewati penderitaan tersebut, tapi dengan ketaatannya dia tetap melakukan yang sudah dinubuatkan. Sekalipun dia sungguh-sungguh tahu di kemanusiaannya yang sesungguhnya dia harus menderita. Semua itu karena apa? Karena besarnya kasih Allah kepada manusia. Karena Yesus sebagai anak, di ketaatannya juga dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Karena dia mengetahui sesungguhnya keberdosaan manusia tidak dapat membuat manusia itu terlepas dari dosa. Karena sesungguhnya upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah jadi inang amang saudara-saudara yang terkasih yang merayakan Jumat Agung pada saat ini. Sesungguhnya ketika kita merayakan Jumat Agung, ketika kita melihat kembali peristiwa kematian Tuhan Yesus, bukan mau membuat kita kembali bersedih, bukan mau untuk kita membuat menjadi kita terisak-isak kemudian menangis. Tetapi sesungguhnya mau menyadarkan kita, salib itu lambang kasih yang besar kepada Allah terhadap manusia. Ketika kita memandang kasih Allah, kita disadarkan untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan yang harus kita alami untuk mempertahankan iman kita. Hari ini kita dikatakan harus tetap setia dan taat pada Yesus. Amin. Nah, kita percaya kita yang merayakan Jumat Agung ini imannya semakin kuat. Tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah putus asa atau mengalah atau jadi ya udahlah begitu ya kan, tidak. Tapi imannya yang teguh, dia sungguh percaya bahwasanya keselamatan sudah diterima, sudah kita terima di awal. Itu sebabnya bagaimana reaksi kita untuk menerima keselamatan itu yang daripada Allah. Maka kita akan tetap setia dan taat kepada Allah sesulit apapun yang kita alami amang inang. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca berita sukacita di perayaan Jumat Agung ini di kitab Evangelium Markus di pasal 15 ini ayat 33 sampai 41 ada beberapa yang mau diingatkan tentang iman kita. Yang pertama inang amang,
Sesungguhnya benar-benar Yesus itu mati. Sekalipun memang kan waktu itu ada dihembuskan bahwasanya Yesus itu enggak benar-benar mati. Dia kan Tuhan, dia kan Maha Kuasa. Ya bisa-bisa saja dia itu enggak dirasakannya penderitaan itu dan enggak benar-benar mati. Nah, jelas sekali Alkitab mengatakan dengan keterangan waktu yang cukup jelas dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Keterangan waktunya cukup jelas. Dari jam 12 sampai jam 3. Dan itu diawali dengan kegelapan. Kegelapan di seluruh negeri itu. Artinya jika dibuka arsipnya BMKG mereka, itu akan ditulis bahwasanya pada hari Jumat jam 12 sampai jam 3 terjadi gelap meliputi seluruh negeri itu. Meliputi artinya bukan gelap yang sebentar atau gelap lokal, tidak. Nah, jadi cukup nyata. Dan pada saat itulah mau dinyatakan kepada kita kemahakuasaannya Allah yang berkuasa atas seluruh bumi ini. Nah, jadi kalau kita mau diingatkan hari ini, Amang Inang, yang diminta sama kita saat ini adalah hanya tunduk dan taat kepada Tuhan, sujud, karena ternyata Allah yang mati itu, Yesus yang adalah sungguh-sungguh manusia, adalah Allah yang berkuasa atas seluruh alam ciptaannya. Jadi kita harus tunduk dan taat. Gak ada yang bisa mau kita andalkan. Ternyata Dia yang telah mati dan yang telah bangkit itu adalah Maha Kuasa. Dan kemudian yang kedua, di kemahakuasaannya Allah, Yesus yang adalah benar-benar manusia, Dia menderita. Dia katakan itu dikatakan di ayat yang ketika Dia berseru, dikatakan di ayat 34, Yesus berseru. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatan, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inang Amang, kalau ditinggalkan sakit atau sedih? Sedih dan sakit ya. Coba bayangkan seorang anak berseru kepada bapaknya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ditinggalkan sahabat saja, kita sudah bestie, kemudian kita lihat di Facebook, wah mereka pergi jalan-jalan, enggak ikut aku. Kita sedih ya, yang enggak bestie laginya kami, kok aku ditinggalkan, itu sedih. Tapi mungkin itu sedihnya enggak permanen. Dia akan lupa lagi, mungkin kalau besok diajak lagi ya kan. Apalagi ditinggalkan kerabat, ditinggalkan suami atau istri, ditinggalkan oleh orang tua. Dan saat kita ditinggalkan, dia menderita, dia disalib. Artinya Inang Amang, kita harus bisa merasakan Yesus yang ditinggalkan itu adalah Dia menderita. Tapi penderitaan Yesus yang karena ditinggalkan itu supaya kita selamat. Amin. Jadi jangan kita morong-morong kalau misalnya kita bersedih. Aduh gimana sih ya, aku udah rajin loh ke gereja Tuhan Yesus. Aku udah tiap hari loh berdoa. Kok penyakitku ini gak sembuh-sembuh Yesus ya, katanya gitu. Ternyata Inang Amang, sudah lebih dulu Yesus yang sudah menyelamatkan kita, mengalami penderitaan yang kita alami. Dan penderitaan yang kita alami itu enggak seberapa. Maka hari ini Inang Amang kita mau diajak, jangan mengeluh. Mari semangat, tetap setia, jangan pernah perbolehkan kesulitan, pergumulan, kegagalan atau apapun itu membuat kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah, karena Paulus katakan,
penderitaan kita di dunia ini tidak sebanding dengan sukacita kita, dengan kebahagiaan kekal kita di sorga kelak. Maka itu bertahanlah, tetap kuatlah dan setia pada Tuhan. Dan yang terakhir Inang Amang, melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, kita mau diingatkan, ternyata ada satu pengakuan dari seorang kepala pasukan. Dikatakan di ayat 39, ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Terpujilah Tuhan. Seorang yang gak percaya kepada Yesus, yang menyalibkan Yesus, pada peristiwa penyaliban Yesus, dia mengakui Yesus yang disalibkan itu adalah anak Allah. Hari ini kita mau diajak, akuilah, saksikanlah siapa Yesus yang hari ini kita rayakan telah mati. Siapa Yesus yang karena kematiannya telah menyelamatkan kita. Karena itu Amang Inang, mari sadari siapa diri kita. Sadari keberdosaan kita, sadari kebersalahan kita yang masih tetap kita lakukan sekalipun Tuhan sudah mati dan sudah menyelamatkan kita. Jika kita menyadari itu, mari hari ini persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan itu kita terima karena kita sungguh percaya melalui perjamuan kudus yang akan kita terima, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan melalui pengampunan yang sudah kita terima hari ini, mari kita saling mengasihi dan saling menguatkan satu sama lain. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur jika perayaan Jumat Agung pada hari ini Engkau menghantarkan kami duduk diam di hadapan-Mu di rumah-Mu yang kudus ini, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami supaya kami tetap setia dan taat kepadamu. Engkau sudah menanggung kematian hanya untuk menebus dosa kami. Iblis dan maut sudah Engkau kalahkan Tuhan. Karena itu yakinkan kami menang melawan iblis. Kami bisa berkata tidak kepada kejahatan. Karena itu kuatkan iman kami Tuhan. Agar iman kami yang kuat membuat kami untuk selalu setia dan taat kepadamu. Sesulit apapun penderitaan yang kami alami pada saat ini, kami tidak akan membiarkan kesulitan itu membuat kami meninggalkan iman kami. Tapi kami semakin percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah perayaan Jumat Agung di pukul 7.30 pada saat ini. Berkati apapun yang mereka harapkan dan rindukan di dalam kehidupan. Tambahkanlah Allah yang Maha Kuasa. Pada Tuhan semuanya ada sehingga mereka hanya sujud dan taat memohon hanya kepadamu. Ampunkanlah kami Tuhan di dalam segala keberdosaan dan kesalahan kami. Karena pengampunan yang telah kami terima, ajari kami untuk semakin taat dan setia kepada Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.